Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kumala Dewi dengan NIM 060 akan menjelaskan mengenai elips. Apa itu definisi elips, bagaimana melukis elips, dan istilah-istilah yang harus kita ketahui dalam elips. Yang pertama, kita bahas definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktris D itu tetap, yaitu sama dengan E, dan dengan E-nya itu kurang dari 1. Dan di sini E itu adalah eksentrisitas. Nah, di sini kita perhatikan gambar 1. F di sini adalah titik fokus, sedangkan garis di sini ada garis D itu adalah garis direktris, dan PP aksen PP aksen adalah jarak titik P ke direktris D. P itu terletak pada elips. Jika P terletak pada elips, maka PF per PP aksen itu sama dengan E, dengan E-nya yaitu kurang dari 1. Lanjut, kita membahas langkah-langkah melukis elips. Yang pertama, buat garis T1 yang tegak lurus dengan D1 dan D2. Nah, ini garis TT1-nya horizontal, lalu buat garis D1 dan D2 yang tegak lurus, ini D2 dan di sini tegak lurus yaitu D1. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu tentukan titik V1 dan V2 pada garis TT1 sedemikian sehingga V1 kali F per V1 kali T sama dengan setengah. Nah, di sini kita tentukan titik, misal di sini titik titik V1 dan di sini titik V2 yang terletak pada garis TT1. Nah, sedemikian hingga kita bisa dapatkan jarak dari V1 ke F itu perbandingannya setengah antara V1F dengan V1T. Itu perbandingannya setengah. Berlaku juga dengan yang sebelah sini, sebelah kiri. Perbandingan dari V2 sama F1 dengan V2T1 itu juga sama perbandingannya, yaitu 1/2. Jadi, kita dapatkan bahwa V1 dan V2 itu terletak pada elips. Begitu juga dengan titik fokusnya. Lalu langkah ketiga yaitu buatlah garis-garis G1, G2, G3, G4, dan G5 masing-masing sejajar dengan D direktris dan memotong garis TT1 berturut-turut pada A, di sini A itu sama dengan F, dan B, C, D, dan E di sini adalah sama dengan F1. Seperti ini gambarnya. Kita buat garis G1, G2, G3, G4, G5 dan kita dapatkan bahwa garis tersebut memotong di garis TT1. Di sini titik A yang sama dengan F, di sini titik B, di sini titik C, di sini titik D, di sini titik E yang sama dengan F1. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu buatlah lingkaran dengan titik pusat F. Buatlah lingkaran dengan titik pusat F dan jari-jarinya itu setengah AT. Ini AT-nya di sini, kita buat jari-jarinya itu setengahnya, jadi segini. Jadi terbentuklah lingkaran ini yang warna kuning, sehingga lingkaran tersebut itu memotong G1 di A1 dan A2. Nah, ini lingkarannya memotong di G1 di titik sini A1 dan di sini A2. Jadi dapat kita peroleh kalau bahwa perbandingan A1 F per A per AT itu sama dengan A2 F per AT itu sama dengan 1/2. Maka titik A1 dan A2 terletak pada elips. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, yaitu langkah kelima, buatlah lingkaran dengan titik pusatnya masih tetap F, tapi jari-jarinya setengah BT. Nah, ini B, ini T, jadi segini, dan kita ambil jari-jarinya setengahnya, yaitu kita dapatkan lingkarannya itu yang merah. Sehingga lingkaran tersebut yang merah memotong G2, ini garis G2, di titik B1 dan B2. Ini titik B1 dan ini titik B2. Jadi kita dapat peroleh perbandingannya BF per BT sama dengan
B2F per BT itu perbandingannya 1/2 yang terletak di elips. Langkah ke-6, lakukan langkah yang sudah dijelaskan tadi dari langkah 4, langkah 5, sehingga kita akan memperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1, dan E2 yang semuanya itu akan terletak pada elips. Nah, lalu dari kita lakukan langkah-langkah tadi, hubungkan titik-titik yang sudah kita peroleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6, sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup. Nah, lengkungan tertutup itu yang kita sebut dengan elips. Inilah gambar lengkapnya. Nah, jadi akan kita dapatkan elips setelah kita dapat titik A1, B1, C1, D1, E1, dan titik B1, A2, B2, C2, D2, E2, V2, kita dapatkan bahwa bentuknya itu elips seperti ini. Lalu lanjut ke istilah-istilah pada elips yang perlu kita ketahui dalam belajar elips ini. Yang pertama, F1 dan F2 itu disebut dengan titik fokus. Lalu yang kedua, D1 dan D2 adalah direktris. Jika P pada elips, maka perbandingan P F1 per jarak P ke D1 sama dengan titik P F2 per jarak P ke D2 sama dengan E. Itu adalah eksentrisitas dengan E itu kurang dari 1. Lalu yang ketiga, V1, V2, T1, dan D2 yang sudah kita buat ini tadi, ini V1, V2 itu adalah puncak elips. Untuk gambar lengkapnya ada di sini. Nah, pada ini V1, V2, T1, D2 itu adalah puncak dari elips. Lanjut ke istilah yang berikutnya, yaitu yang nomor 4, O adalah pusat elips. Jadi, bisa kita dapatkan kalau OV1 sama dengan OV2 itu dimisalkan A, OF1 sama dengan OF2 sama dengan C, lalu OT1 sama dengan OT2 sama dengan B. Nah, seperti ini. Lalu, istilah berikutnya yang kelima, V1, V2, dan T1, T2 itu disebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang, V1, V2 dengan V1, V2 sama dengan 2A, sedangkan sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek, T1, T2, dengan T1, T2 sama dengan 2B. Lalu yang keenam, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Sedangkan tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Nah, dalam gambar ini yaitu AB, ini AB dan CD itu disebut dengan latus rectum. Sedangkan yang ke-8, ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Nah, itulah istilah-istilah yang harus kita ketahui dalam elips, dan ini gambarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.